Walaupun ditutup rapat, yang namanya debu tetap masuk. Perkenalkan, Jajang Hidayat, warga kampung Pamucatan, Desa Ciburui, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Rumahnya berdiri tepat di samping perusahaan pengolahan kapur. Selama bertahun-tahun, ia mengaku harus hidup berdampingan dengan debu, kebisingan, hingga getaran dari aktivitas perusahaan. Rumah Jajang hanya dipisahkan tembok dari area perusahaan. Kedekatan lokasi membuat aktivitas produksi menjadi bagian dari keseharian. Menurut Jajang, debu tetap masuk ke dalam rumah meski seluruh pintu dan jendela telah ditutup rapat. Ia pun harus membersihkan rumah berulang kali. Walaupun ditutup rapat, yang namanya debu tetap masuk. Itu saya udah berusaha. Terus ke tanaman juga dampaknya bisa kelihatan sendiri. Tak hanya mengotori rumah, Jajang mengaku debu juga berdampak pada kendaraan miliknya. Ia menyebut cap mobil lebih cepat memudar dan mengalami kerusakan. Selain debu, aktivitas perusahaan disebut berlangsung selama 24 jam. Kebisingan dan getaran dari proses produksi pun dinilai mengganggu waktu istirahat keluarga. Gelas isi air disimpan di meja. Itu kelihatan kan? Kelihatan. Menurut Jajang, kondisi serupa tidak hanya dirasakan keluarganya. Sedikitnya, 5 RW di 3 desa disebut mengalami ketidaknyamanan akibat debu, kebisingan, dan getaran. Meski demikian, Jajang menegaskan warga tidak bermaksud menghentikan operasional perusahaan. Mereka berharap pengelolaan lingkungan dapat diperbaiki agar dampak terhadap permukiman dapat diminimalkan. Kesaksian Jajang menggambarkan bagaimana aktivitas industri dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Warga berharap solusi dapat diwujudkan agar kegiatan usaha tetap berjalan, namun kenyamanan lingkungan tetap terjaga. Saksikan terus Saksi Kata, ruang yang menghadirkan kisah dan kesaksian langsung dari masyarakat. Baik Tribuners, saya Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Jabar. Kita akan melihat bagaimana dampak operasional pengolahan batu kapur di 3 desa, baik itu di Ciburui, Padalarang, dan Gunung Mas Sigit, tepatnya di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dikabarkan bahwa dampak operasional ini terjadi polusi yang sangat buruk, sehingga dikhawatirkan mengganggu aktivitas warga hingga kesehatan warga. Kita akan bertemu dengan sejumlah warga untuk melihat dan mendengar langsung kesaksian dari mereka terhadap dampak pengolahan batu kapur di wilayah ini. Kecil gitu ya? Di sini, di Kelahiran di sini. kelahiran Tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak? Lahir di sini, Pak? Saya 62. 62. Berarti 60 udah. tanahnya tahun berapa Pak yang sampai benar-benar kayak gini? Dari 90 udah mulai meningkat. Oke. Tapi nggak terlalu Masih ya, banyak terkondisikan. Dan waktu itu tidak ada
raksi-raksi di rumah saya juga tenang-tenang saja gitu kan. Setelah peningkatan tahun dan pergantian mesin, ya mungkin 2000 kesinilah. 2000-an ke sini berarti Ya. 20 tahunan. Ya. Waktu kakek, yang saya tahu ya, ingat, waktu kakek mah sekarang bangunan itu kecil, tempo dulu kan, mesin juga tidak seberapa. Ketika meningkat tahun berganti, dikelola ku anaknya, yang pabrik itu, kalau juga itu dari kakeknya, sekarang ku cucunya. Ku anaknya mungkin ada perkembangan teknologi, ganti lagi mesin, mungkin orderan semakin meningkat, ganti sehingga perusahaan membesar, mesin-mesin pun canggih. Sekarang dikelola sama cucunya, ya lebih besar lagi kapasitas produksinya. Mungkin dalam waktu jam menghasilkan bisa dikatakan ratusan ton. Itu satu mesin. Sedangkan di sini ada berapa mesin? Saya dari awal ya, di sini tadinya hanya dengan tepung batu saja. Ya mungkin lama-lama perkembangan perusahaan lapak besar, dan sekarang mungkin banyak order-order dari luar untuk bahan-bahan yang dibutuhkan. Terjadilah ada dua bahan, satu tepung batu dan satu tepung kapur. Tepung kapur menggunakan bahan batu bara, yang mana bahan batu bara itu yang saya tahu dampaknya disebut berbahan B3, limbah B3. Itu yang saya baca-baca membahayakan, yang namanya disebut B3 itu. Terus ya dampaknya yang dikhawatirkan, dampaknya itu B3 itu apakah berbahaya terhadap warga? Saya juga tidak bisa memastikan karena saya tidak punya hasil yang konkret. Namun meraba-raba, tapi tidak pasti. Saya sendiri pun gatal, keluarga anak-anak cucu saya juga ada dampaknya gatal, tapi saya tidak real dari pada dampak karena tidak bisa membuktikan hasil lab gitu kan. Pak, kalau debu-debu sendiri dampak ke rumah Bapak atau ke tumbuhan yang ada, mungkin ke kendaraan, itu dampaknya gimana Pak? Ya, yang namanya debu masuk rumah kan, ke barang-barang di rumah, debu walaupun ditutup rapat, yang namanya debu tetap masuk. Itu saya udah berusaha. Terus ke tanaman juga dampaknya dilihat, bisa kelihatan sendiri. Dampak ke mobil, saya sudah 2 korban dari itu. Sebelumnya ke belakang, sebelum ada produksi itu, mobil saya aman-aman saja walaupun di luar. Tapi setelah ada produksi kapur dan batu bara, mobil saya yang satu, punten lain saya sombong, tapi saya mengatakan real. Yang satu saya udah perbaiki, tinggal yang satu ini belum. Itu bukti nyata, saya dalam waktu berapa tahun itu sudah habis atasnya, seperti itu. Kalau di rumah itu bersihin debu-debu berapa kali Pak sehari Pak? Setiap hari itu ya kadang-kadang kalau lagi mau atau kalau lagi ada tamu harus dibersih-bersih dulu. Masa malu kan datang tamu di kursi putih-putih, ya apalagi si ibu itu babelnya kalau kotor-kotor, aduh udah, ibu mah lain kan, harus pengennya bersih-bersih gitu. Ya, Pak, mungkin ditunjukin Pak mana debu dampak ke tanamannya Pak, mungkin Pak. Ini biasa. Ya. Ini adalah putih-putih, semua juga tidak butuh warna. Ya. Yang namanya tanaman. Ini sering disiram nggak Pak? Sering disiram atau harus disiram terus kotor lagi? Saya tuh yang suka nyiram. Ya dalam waktu berapa jam sudah kenal lagi, bukti nyata itu. Ini belum disiram, masih seperti ini, putih-putih semua, tidak ada yang utuh warna hijau. Jadi kecoklat-coklatan ya. Bagus dari sini warnanya, keteng-keteng pun sudah warnanya sama, memutih kayak rambut. Ini korban
mobil tuh. Saya udah korban 2 seperti ini mobil. Ini dalam berapa tahun ini? Saya beli ini, punten lain saya sombong nih. Ini saya beli 2018. Kondisinya udah kayak gini Pak? Ya, sekarang udah seperti ini. Udah habis semua. Karena akibat debu sama embun. Ini Jadi lengket jawabannya. ya debu. Ya kalau malam kan dingin. Sama dengan itu campur debu. Pak, ini rumah Bapak ini hanya berjarak mungkin 5 atau berdampingan langsung nih dengan perusahaan pengolahan batu kapur. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, saat perusahaan ini beroperasi di siang hari mungkin dampak debunya seperti apa nih Pak? Rumah saya itu pendampingan pisan dengan benteng pas. Lihat aja tuh, Ya. belakang itu sana, pas rumah saya. Jadi kalau siang perusahaan pabrik ini jalan normal, pada jam-jam 10 ke atas sudah mulai debunya kelihatan gitu kan. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah lagi mengkondisikan diri sendiri itu, karena sudah ada sidak lah Dari gubernur Pak ya? ya. Jadi sekarang sudah kondusif lah segi rumah gitu kan. Biasanya kayak mana Pak? Biasanya Pak? Biasanya itu luar biasa. Mana mungkin masyarakat di sini reaksi Oke. kalau tidak ada sesuatu dari perusahaan, Oke. gitu kan? Nah itu bisa diceritakan Pak, yang di belakang Bapak itu perusahaan apa itu Pak? Yang itu ini namanya PT Kurnia. Yang biasanya tadi itu di yang kuning itu tuh, Ya. daerah itu tuh, debu itu kelihatan dari situ. Dan di bawahnya juga banyak debunya. Di sini tuh ada 2 perusahaan. Namanya satu Kurnia Atra Pertiwi, yang satu kalau nggak salah Andara. Tapi sekarang tuh ada 2 produksi. Oke. 1 tepung batu, 2 tepung kapur. Nah, yang diantisipasi tepung kapurnya ini karena menggunakan pembakaran jenisnya yang saya tahu dan saya mah awam di bidang itu. Oke. Saya menyebutnya batu bara saja. Nah, sedangkan yang namanya batu bara masuk kategori limbah B3 yang saya sering baca di itu. Sedangkan yang namanya B3 itu sangat berbahaya. Itu yang antisipasi. Apalagi nanti ini gudang, terus nanti mau menggiling rencana di sini. Itu sangat fatal buat saya pribadi dan warga. Sangat berbahaya sekali. Pak, selain debu, katanya ada juga dampak kebisingan dan getaran dari produksi perusahaan ini Pak. Dan katanya beroperasi 24 jam Pak ya? Betul. Perusahaan ini rata-rata di sini perusahaan 24 jam. Getaran yang saya sering sendiri Rasakan Pak ya? rasakan, dan saya sering melihat sendiri gelas isi air disimpan di meja. Oke. Itu kelihatan kan? Kelihatan getaran itu. Kebisingan udah jelas kalau malam-malam itu terdengar sekali. Siang aja udah kedengar, apalagi malam gitu kan, sunyi. Jadi saya selama ini ya Jam istirahatnya terganggu Pak ya? ya Waktu istirahatnya kurang menikmati lah. kurang nyaman Pak ya? Ya. Jadi yang saya ini kan, apalagi nanti yang diantisipasi saya ke depan, anak cucu saya gimana nantinya gitu kan. Kalau saya bertahan di sini terus dan perusahaan seperti ini, nggak mungkin perusahaan bertahan seperti ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih banyak produksi karena mengikuti kemampuan itu. Harapan dari masyarakat ini kan katanya ada 3 desa dengan 5 RW yang terdampak Pak di atas operasional perusahaan-perusahaan batu kapur dan tepung kapur ini. Mungkin harapan dari warga ini apa Pak? Ya, saya
sudah mengajak kepada 5 RW, 1 RW 10 yang di sini, 2 RW 11, 3 RW 12 itu masuk desa Ciburuy. Terus yang di seberang jalan RW 19 itu desa Pandarang, dan yang di belakang sana RW 1 di sana di Gunung Pasigit itu. Jadi sudah mengajak 3 RW untuk musyawarah yang diinginkan oleh warga apa nih, Pak? Yang diinginkan oleh warga ya udaranya diminimalis dah, artinya tidak akan menutup perusahaan. Oke. Jangan salah paham di sini. Tidak, tapi tolonglah diperhatikan kalau debunya itu meningkat, berarti harus gimana lah solusinya. Getaran juga harus dikurangi. Semualah harus diperhatikan. Kadang-kadang suka usul-usul dari warga seperti itu. Penting dampak negatif ke warganya mohon diperhatikan gitu, Pak ya. Iya. Baik Tribuners, itulah tadi keterangan dari sejumlah warga yang terdampak polusi atau operasional dari perusahaan batu kapur yang ada di wilayah ini, baik itu di Ciburuy, Gunung Pasigit maupun yang ada di Padalarang. Mereka rata-rata mengeluhkan adanya debu. 3 hal yang mereka soroti, yaitu debu, kebisingan, dan getaran, di mana 3 dampak itu mengganggu kenyamanan mereka, sehingga mereka berharap ada solusi baik dari pemerintah maupun dari perusahaan. Kita juga tadi melihat bagaimana dampak yang terjadi di sekolah, bagaimana meskipun belum ditemukan ada penyakit yang serius terhadap siswa maupun ada keluhan dari orang tua, mereka berharap ada penanganan yang lebih baik sehingga polusi berupa debu ini bisa dikendalikan dengan lebih baik. Tadi juga ada emak-emak yang menyampaikan bahwa mereka ingin sekali Gubernur Jawa Barat yang tengah concern untuk penanganan perusahaan ini untuk datang dan melihat secara langsung bagaimana dampak polusi yang dialami oleh mereka. Kita bertemu di lain waktu di Saksi Kata. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.